Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini Ibu akan share video pembahasan PowerPoint yang Ibu share 2 minggu yang lalu. Mungkin dari kalian masih banyak yang belum paham atau bingung bagaimana penyelesaian soal ini ya. Oke, kita bahas sekarang. Di sini ada turunan fungsi. Sebetulnya kan turunan fungsi itu sudah pernah dipelajari di matematika wajib waktu kelas 11. Jadi untuk awal-awal dari slide ini Ibu sebetulnya hanya membahas ulang saja ya. Jadi kalian bisa mengingat lagi atau buka catatannya lagi di kelas 11 yang matematika wajib ya. Oke. Nah, yang di sini pertama ini artefisisnya. Mungkin Bu Adet sudah pernah menjelaskan ya, intinya kalau secara fisis turunan itu berasal dari fungsi limit. Ini adalah asal muasal dari adanya turunan dari fungsi limit. Oke, ini hanya contohnya saja, nggak akan Ibu bahas. Arti geometrisnya ini kalau fungsi turunan dalam suatu kurva. Jadi kan fungsi itu juga bisa membentuk kurva kalau kita gambar di diagram Cartesius gitu. Nah, jadi turunan itu juga bisa kita gunakan untuk menemukan gradien dari garis singgung sebuah kurva ya. Oke, Ibu nggak akan bahas panjang, kita langsung skip aja. Nah, ini hanya pengetahuan awal biasa. Jadi turunan itu bisa ditulis pakai f aksen. Kalau turunan dari fungsi fx berarti notasinya tinggal ditambahin aksen. Kalau fungsinya y jadi y aksen turunannya. Kalau fungsinya fx maka turunannya jadi f aksen. Nah, penulisannya selain digunakan aksen untuk menuliskan turunan, turunan juga bisa digunakan dengan lambang ini, dy per dx. Jadi kalau fungsinya y berarti turunannya dy, tinggal ditambahin bawahnya dx, diturunkan ya. Didiferensialkan, d itu berasal dari kata diferensial. Nah, atau kalau misalnya fungsinya fx berarti tinggal df per dx. Ini hanya masalah penulisan saja. Oke, nah ini rumus-rumus umumnya. Kalau misalnya fx-nya c, atau c itu apa? Konstanta. Jadi kalau misalnya angka saja, misalnya 2, 3, 5, min 5, min 11, maka f aksennya 0. Jadi kalau angka diturunkan, dia hasilnya jadi 0. Kalau x, maka turunannya jadi 1. Kenapa 1? Karena kalau variabelnya x-nya cuma pangkat 1, berarti turunannya tinggal koefisiennya. Kan di sini x koefisiennya 1, berarti turunannya 1. Bu, kalau misalnya fx-nya 5x, berarti turunannya berapa? Berarti turunannya 5. Tinggal lihat koefisiennya saja. Nah, kalau ini rumus umum, kalau x-nya punya pangkat lebih dari 1 ya, ax pangkat n, maka turunannya tinggal n dikali koefisien. Pangkat kali koefisien, terus pangkatnya dikurang 1. Oke, nggak akan dibahas panjang, karena ini udah pernah dikasih ya sama Bu Adet pasti. Oke, ini kita ke contoh. Ibu bahas contohnya ya. Di sini misalnya, tentukan turunan dari fungsi berikut. Ada fx sama dengan yang pertama 4x kuadrat. Oh, gampang. Tinggal apa tadi urutannya? Pangkat kali koefisien. Pangkatnya dikurang 1. 2 dikali 4, makanya 2-nya turun di sini. 2 kali 4, 8. 2 dikurang 1, 1. Jadi 8x pangkat 1. Atau 8x. 8 berasal dari mana? 2 kali 4, x-nya pangkatnya tinggal dikurang 1. Nah, ini prosesnya. Ya. Oke. Akan dibahas lagi. Lanjut ke nomor B. Di sini fx-nya sama dengan akar x. Nah, akar. Ingat loh ya, akar. Akar itu berarti pangkat apa? Pangkat setengah. Nah, ini pelajaran kelas 10 ya. Kita rubah dulu ke kalau akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Ya udah, sama caranya kayak tadi. Berarti pangkat dikali koefisien. Koefisiennya di sini berapa? 1. Berarti setengah dikali 1. Setengah kali 1, setengah. Lalu pangkatnya dikurang 1. Setengah dikurang 1. Oh, ternyata kalau setengah dikurang 1, hasilnya itu jadi min setengah. Ya. Oke. Misalnya di sini. Jadi kalau misalnya setengah dikurang 1 kan jadi min setengah. Kalau min setengah, x pangkat min setengah, berarti kalau min kan dia adanya di mana? Di bawah. Betul nggak? Ya.
Karena kan kalau min berarti dia pindah ke bawah pangkatnya, jadi positif, tapi pindah ke bawah. Ingat ini pelajaran kelas 10 ya, kalau pangkat negatif sama aja dia seper dari pangkatnya itu. Jadi setengah dikali 1 per X pangkat setengah. Nah, X pangkat setengah itu apa? Akar X. Jadi dibalikin lagi aja. 1 kali 1, 1. 2 dikali akar X, berarti jadi 2 akar X. Gitu ya. Nah, oke, ini sama. Masih aturan rumus yang masih ada di kelas 11 kemarin. Kalau misalnya pemisahnya plus minus, kalau misalnya itunya cuma ditambah atau dikurang, cara menurunkannya ya tinggal diturunin aja semuanya satu-satu. Kayak gini. X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 min 4X plus 2, berarti kan tinggal diturunin satu-satu. X pangkat 3 turunannya 3X pangkat 2. 3X pangkat 2 turunannya 2 kali 3, 6. X-nya pangkatnya kurang 1, jadi 6X. Min 4X berarti tinggal ambil koefisiennya. Min 4X turunannya jadi min 4. 2 turunannya 0. Karena kan turunan dari konstanta 0. Gitu ya. Ini akan dibahas lagi lanjut. Oke, nah yang kelima, rumusnya kelima. Di sini kalau misalnya bentuk fungsinya itu perkalian. U kali V, UV. Berarti ada rumusnya. Kalau Y itu merupakan perkalian dari dua buah fungsi, maka turunannya adalah pakai rumus U aksen V plus V aksen U. Ya, sama aja. Ibu nggak akan bahas ya, ini udah pernah di kelas 11. Intinya kita misalkan ini jadi U, ini jadi V, lalu kita tinggal masukin ke rumus yang di atas. Oke, ini kalau rumusnya pembagian. Nah, ini kalau misalnya pangkat. Jadi ada sebuah fungsi, fungsinya tuh dipangkatkan. Ya, berarti diturunkannya 2 kali. Yang pertama kita turunkan pangkatnya sesuai sama aturannya. 3 kali koefisien, kan ini pangkat 3 kali koefisien, terus pangkatnya dikurang 1. Nah, kayak gini. Dikali, jangan lupa kalau misalnya ini kan berarti di dalamnya juga ada fungsi nih. Di dalamnya juga ada X kuadrat, berarti yang di dalam juga diturunkan. Jadi sudah menurunkan yang luarnya, pangkat yang di luar, pangkat luar udah diturunkan, jadi ini dikali sama turunan yang di dalam. X pangkat 2 min 1. X pangkat 2 turunannya 2X. Jadi turunan luar dikali yang turunan yang ada di dalam kurung ini. Setelah dikali hasilnya ini. Ya. Oke, nah ini mungkin materi baru ya. Turunan fungsi trigonometri.